Silahkan lanjut aja. Saya dengerin. Baik, Ibu. Halo? Halo? Kok saya nggak bisa dengar suaranya ya? Halo? Iya, Ibu. Oh iya. Ya nanti lanjut aja. Saya lagi di jalan ini nanti saya dengarkan ya. Iya, Ibu, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu minta untuk ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, atau bagian sudah berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ais Nadia, Saudara Dewi, Delisa, Ilma Mandala, Apa Pelatih, Nur Fitriani, Rista Endang Sari, Marcella, Isna, Karisma Mega, Putri, Amelia, Siva Soraya. Oke, hari ini hadir semua ya. Sebelum kita ke materi, kalian pernah nggak sih ngerasain sakit demam atau flu, terus tiba-tiba sembuh sendiri tanpa meminum obat? Kira-kira siapa yang menyembuhkan tubuh kalian? Ada yang mau jawab? Ya, Dwi. Karena tubuh kita sendiri yang menyembuhkan. Karena di dalamnya itu ada sistem pertahanan tubuh atau sistem imun yang bekerja untuk melawan penyakit imun. Oke, terima kasih telah menjawab. Nah, ternyata di dalam tubuh kita itu ada sistem
pertahanan tubuh yang akan dibahas pada pertemuan pagi ini. Pada tujuan pembelajaran kita yaitu setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menganalisis dan mendeskripsikan fungsi sistem pertahanan tubuh, mekanisme sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari sistem pertahanan tubuh non spesifik dan spesifik. Apa sih itu sistem pertahanan tubuh? Sistem pertahanan tubuh adalah serangkaian mekanisme biologis yang dimiliki oleh tubuh manusia untuk mendeteksi, melawan, dan menghancurkan zat asing atau patogen seperti virus, bakteri, dan parasit. Nah, fungsi dari sistem kekebalan tubuh sebelum ke fungsi, ada yang tahu tidak kenapa tubuh kita itu harus ada sistem pertahanan terhadap virus dan bakteri? Iya, Putri. Agar tubuh terlindung dari penyakit dan bisa melawan kuman penyebab infeksi. Ya, baik, terima kasih. Itu yang Putri telah sebutkan termasuk pada fungsi sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu fungsinya menangkal zat asing dari lingkungan seperti sebesar dan polutan. Terus juga menghancurkan dan membersihkan sel yang rusak dan mengenali dan membunuh sel abnormal seperti sel kanker. Nah, di sini jenis pertahanan tubuh itu ada dua. Yang pertama ada sistem pertahanan tubuh non spesifik, di mana bekerja secara umum terhadap semua antigen, dan sistem pertahanan tubuh spesifik yang di mana bisa bekerja secara khusus terhadap antigen tertentu. Nah, sistem pertahanan non spesifik juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem pertahanan non spesifik eksternal, di mana jenis ini terdapat pada luar tubuh yang dapat mencegah masuknya bakteri. Nah, contohnya yaitu kulit. Ada yang tahu tidak fungsi kulit pada sistem pertahanan tubuh ini? Ya, Mega. Fungsi kulit itu sebagai penghalang agar kuman tidak masuk ke dalam tubuh. Ya, baik. Terima kasih telah menjawab. Setelah itu, contohnya yaitu ada membran mukosa yang dapat menghasilkan lendir untuk menangkap antigen, dan ada kelenjar air mata yang dapat membersihkan partikel asing dari mata. Sedangkan yang pertahanan non spesifik internal contohnya itu seperti neutrofil dan makrofag yang dapat menjadi fagositosis antigen. Terus juga ada eosinofil yang dapat menghancurkan patogen multiseluler. Ada sel NK yang dapat membunuh sel tubuh yang terinfeksi. Ada sel emas dan sitokin yang dapat menyebabkan peradangan. Nah, sistem pertahanan spesifik juga terbagi menjadi dua. Ada sistem pertahanan spesifik seluler yang melibatkan limfosit T. Limfosit T itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada limfosit T sitotoksik yang dapat menghancurkan sel yang terinfeksi, dan yang kedua ada limfosit T helper yang dapat mengaktifkan limfosit lain, dan yang terakhir ada limfosit T memori yang dapat mengingat antigen untuk respon lebih cepat. Sedangkan yang sistem pertahanan spesifik humoral ini dilakukan oleh limfosit B, di mana limfosit B dapat berkembang menjadi limfosit B plasma yang dapat menghasilkan antibodi, limfosit B memori yang dapat menyimpan memori antigen, dan antibodi mengikat antigen dan menetralkannya. Baik, anak, Ibu ingin membagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompoknya menjawab 2 soal. Nanti perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ya. Maaf. Jadi untuk mekanismenya, kelompok 1 menjawab nomor 1 dan nomor 2, kelompok 2 menjawab nomor 3 dan 4, dan kelompok 3 menjawab nomor 5 dan 6. Ibu beri
Iya, sebalik-sebalik saja. Enggak. Tidak mudah terkena penyakit. Diskusikan bagaimana turun saja untuk kemarin pertama yang ada boleh dan
Apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, baik. Ibu mau kelompok dua dulu yang mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh. Baik, saya mewakilkan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah dibagikan. Nomor 3, jelaskan secara singkat fungsi utama dari sistem pertahanan tubuh dan mengapa sistem ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, fungsinya itu sebagai pelindung tubuh dari infeksi penyebab penyakit. Nah, sistem ini itu penting karena menjaga tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, diskusikan bagian tubuh mana yang termasuk pertahanan pertama yang melindungi kita dari kuman penyakit. Mengapa bagian-bagian itu penting? Bagian tubuh yang pertama melindungi dari kuman penyakit itu adalah kulit dan selaku lendir. Karena kulit berfungsi sebagai penghalang fisik yang mencegah kuman masuk, sedangkan selaku lendir di saluran pernapasan, mata dan saluran pencernaan menangkap dan mengeluarkan kuman. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Baik, untuk selanjutnya kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan nomor 1 itu, apa itu sistem pertahanan tubuh? Menurut kalian, kenapa tubuh kita perlu sistem pertahanan seperti itu? Menurut kami, sistem pertahanan tubuh itu merupakan mekanisme biologis yang dimiliki tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya dari serangan benda asing atau biasa disebut sistem imun. Nomor 2-nya, jelaskan dengan contoh apa itu mekanisme pertahanan tubuh non spesifik dan bagaimana cara kerjanya melindungi tubuh dari ancaman penyakit. Jawaban kami, sistem pertahanan tubuh terhadap semua jenis kuman tanpa membedakan jenisnya dan cara kerjanya juga cepat dan umum. Contohnya kulit jadi penghalang masuknya kuman. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Baik, yang terakhir kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan pertahanan tubuh spesifik dan bagaimana sistem ini bisa mengingat musuh yang pernah menyerang tubuh sebelumnya? Jawabannya, sistem pertahanan tubuh spesifik adalah bentuk pertahanan tubuh yang bekerja apabila antigen telah masuk ke cairan sel atau tubuh manusia. Sistem ini bisa mengingat dengan cara pengenalan antigen, produksi sel memori, dan respon cepat. Yang keenam, kenapa orang yang sudah pernah sakit cacar biasanya tidak akan sakit cacar lagi? Apa yang dilakukan tubuh setelah sembuh dari suatu penyakit? Jawabannya karena tubuh telah membentuk antibodi untuk melawan virus cacar setelah infeksi pertama. Setelah sembuh, tubuh harus bekerja keras untuk memperbaiki dan membangun kembali jaringan yang rusak. Baik, terima kasih kelompok 3. Oke, sebelum terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelum Ibu tutup, ada post-test ya. Baik Ibu, nanti post-testnya berupa Google Form. Ibu akan share di grup WhatsApp dan waktu pengerjaannya 3 menit, dimulai dari sekarang.
Gimana, gampang kan kalau prosesnya? Gampang. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Apakah sudah? Oke, terima kasih ya. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin menyimpulkan tentang materi pada pagi kali ini? Saya mau. Ya, baik Ilma. Jadi sistem pertahanan tubuh itu merupakan rangkaian mekanisme penting yang menjaga tubuh dari infeksi penyakit. Mekanismenya juga terdiri dari dua jenis, yaitu mekanisme pertahanan non spesifik dan pertahanan spesifik. Pertahanan non spesifik ini bersifat umum dan menjadi garis pertahanan pertama, sedangkan pertahanan spesifik bersifat khusus dan melibatkan respon imun yang ditargetkan. Komponen-komponen lain seperti sel darah putih, antibodi, dan organoid bekerja sama untuk melindungi tubuh. Menjaga kesehatan sistem imun sangat penting agar tubuh mampu merespon dan melawan berbagai ancaman secara efektif. Ya, baik. Terima kasih Ilma telah menyimpulkan materi pada pagi kali ini. Ibu rasa sudah cukup ya untuk pemaparan materi pada pagi ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kok, gak ketara.